Peristiwa konflik Aceh memang begitu dahsyat ketika kita mengingatnya, sebab banyak kisah-kisah pahit yang dialami oleh warga Aceh. Perseteruan antara pihak aparat militer Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM banyak menimbulkan peristiwa yang masih membekas di ingatan kita. Sebut saja salah satunya seperti tragedi Arakundo pada 21 tahun yang lalu. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dari berbagai sumber, tragedi pembantaian di Idijut atau dikenal luas dengan sebutan tragedi Arakundo merupakan sebuah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi pada 4 Februari 1999 di Idijut, Kabupaten Aceh Timur. Peristiwa yang diduga dilancarkan oleh aparat keamanan ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Kasus ini diduga merupakan aksi balasan pasca menghilangnya sejumlah anggota TNI pada 29 Desember 1998 usai sweeping dari sejumlah pria bersenjata di lokasi yang tak jauh dari ID. Kemudian pada 2 Februari 1999, warga desa Matang Ulim, Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur bersama-sama menyiapkan pentas kegiatan di lapangan Simpang Kuala Idijut. Konon di tempat itu akan berlangsung ceramah Aceh Merdeka. Berdasarkan catatan, sejumlah tentara sempat mengobrak-ngabrik lokasi acara pada siang harinya. Mereka juga sempat memukul panitia serta para pemuda yang membuat panggung serta para pria lainnya yang berada di lokasi. Namun tragedi itu ternyata tak membuat acara batal. Malam harinya ribuan masyarakat tetap memadati lokasi acara. Kemudian sekitar pukul 00:45 waktu Indonesia Barat, warga melaporkan adanya pelemparan batu dari arah Koramil setempat yang kebetulan berada di jalan pulang dari lokasi dakwah tersebut. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kembali terdengar suara tembakan. Sejumlah warga dilaporkan roboh di tempat. Dikutip dari berbagai sumber, setelah gelombang tembakan pertama, terjadi lagi penembakan ke arah massa. Setelah banyak massa berjatuhan, seorang saksi mata mendengar anggota TNI mengatakan, "Kamu yang membunuh tentara, habis semua. Kamu potong leher, kamu campak ke sungai." Sebanyak 58 korban yang tertembak dinaikkan ke dalam truk aparat, baik yang sudah tewas maupun yang terluka. Tetapi ada juga beberapa korban terluka yang tidak terangkut karena bersembunyi di selokan samping jalan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, banyak saksi mata melihat 3 truk militer mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundo. Sebelum diangkut ke truk, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya. Kemudian dimasukkan ke karung goni milik masing-masing tentara. Batu besar diikatkan di setiap karung sebagai pemberat, lalu karung tersebut dilemparkan ke Sungai Arakundo. Seorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitar jembatan Arakundo berusaha ditutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk sekitar sungai yang biasa ditumpuk di dekat jembatan. Pada tanggal 4 Februari, pukul 8 hingga pukul 12 siang, tentara masih bertahan di sekitar lokasi pembantaian Idijut. Penembakan acak secara membabi buta pun masih terjadi sesekali. Hari itu juga sampai keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkat 6 karung berisi jenazah korban. Jasad korban ke-7 yang ditembak mati ditemukan di dalam kendaraannya. Puluhan warga sipil terluka akibat insiden ini. Sebanyak 58 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan tanggal 5 Februari. 3 orang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di Simpang Kuala sekaligus anggota GAM ditangkap aparat keamanan dan diadili.
Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung karena di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Tragedi Arakundu kini sudah berlalu lebih 21 tahun yang lalu. Namun ingatan warga terhadap tragedi ini masih membekas. Itu pemandangan yang susah dilupakan tapi sulit untuk diceritakan, walau di masa damai seperti sekarang ini. Semoga saja tragedi seperti ini tidak lagi terulang dimanapun kelak. Ini ingatan paling pahit untuk dikenang. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.